Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B020089 sebagai Ketua Kelompok 3. Nama saya Intan Vitasari, anggota dari kelompok 3, NIM F1B020057. Nama saya Winda Sari Aprilia, NIM F1B020149. Perkenalkan, nama saya Khotibul Miranda, NIM F1B020025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toyur Jais, NIM F1B020079. Pengertian basis data. Pangkalan data, atau yang disebut juga sebagai basis data, dalam bahasa Inggris disebut database, adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas dan memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya tentang konsep dasar basis data, di mana basis memiliki arti kumpulan, sedangkan data adalah fakta tentang objek, orang, dan lain-lain yang dinyatakan dengan nilai, berupa angka dan juga simbol. Sebuah basis data memiliki penjelasan yang terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut sebagai skema. Skema merupakan penggambaran objek yang diwakili oleh suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Model umum yang sering digunakan sekarang adalah model relasional, di mana menurut istilah Lehman, basis data tidak hanya sekedar tentang sekumpulan berkas atau tabel yang saling berhubungan, tetapi mencakup hal lain seperti hubungan antar tabel, view, bahkan kode. Ada juga model lain seperti model hierarkis dan model jaringan, di mana menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Perangkat lunak basis data. Perangkat lunak basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data aras tinggi atau high level. Contohnya Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DBase 3, Paradox, FoxPro, VisualFox Pro, Arago, Force, Rekital, DBFast, DBXL, Quicksilver, Clipper, Flagship, Harbor, Visual DBase, Lotus Smart Switch Approach, DB2, MongoDB. Selain perangkat lunak di atas, terdapat juga perangkat lunak pemrograman basis data aras rendah atau low level, di antaranya Bedrive, Tsunami Record Manager. Selanjutnya ada bahasa pada sistem basis data, di mana terdapat 3 bahasa komputer yang digunakan saat kita ingin membangun dan memanipulasi sebuah basis data. Antara lain, yang pertama, Data Definition Language, yang kedua, Data Manipulation Language, dan yang terakhir ada Data Control Language. Adapun beberapa komponen-komponen utama dalam sistem database. 1. Perangkat keras atau hardware, yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem database dalam komputer yang berguna untuk sistem standalone, sistem jaringan atau network, memori sekunder yang online atau hard disk, memori sekunder yang offline atau disk, dan perangkat komunikasi untuk jaringan. Yang kedua, operasi, sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, yang mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, pengelolaan file, dan lain-lainnya. Program pengelolaan basis data aktif atau running
jika sistem operasi yang dikehendaki sesuai. Sistem operasi yang biasanya digunakan seperti Microsoft DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, dan sebagainya. Komponen-komponen 3. Basis data atau database. Basis data merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Sebuah sistem database dapat memiliki beberapa database. Setiap database dapat memiliki sejumlah objek database seperti tabel, indeks, dan lain-lain. 4. DBMS atau Database Management System. Database Management System merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. DBMS berisi suatu koleksi data dan set program untuk mengakses data. DBMS merupakan perangkat lunak atau software yang menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Perangkat lunak ini juga menerapkan mekanisme dan pengaman data, penggunaan data bersama, dan konsistensi data. Perangkat lunak yang termasuk ke dalam DBMS diantaranya sebagai berikut: Microsoft Access, SQL Server, MySQL atau MySQL, DB2, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, dan MariaDB. Untuk komponen yang kelima ada pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe pengguna pada sistem database yang berdasarkan bagaimana cara mereka berinteraksi pada basis data tersebut. Di antaranya ada program aplikasi, pengguna mahir, pengguna umum, dan juga pengguna khusus. Yang keenam ada administrator database. Administrator database merupakan orang yang bertanggung jawab dan menjalin kerjasama dengan analisis sistem dan user-user lain guna melengkapi berbagai macam jenis tugas seperti pendefinisian data, pemodelan data, desain database, serta menjaga kerahasiaan integritas data. Untuk menjadi seorang administrator database diperlukan satu orang atau lebih. Lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Dalam lingkungan basis data, pengguna memiliki alat untuk mengakses data. Pengguna melakukan semua tipe pekerjaan dan keperluan mereka, bervariasi seperti menggali data atau data mining, memodifikasi data, atau berusaha membuat data baru. Masih dalam lingkungan basis data, pengguna tertentu tidak diperbolehkan mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Jenis-jenis database. Terdapat 12 tipe database antara lain: 1. Operasional database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database, transaksi database, dan produksi database. Contohnya, database pelanggan, database pribadi, database inventaris, dan akuntansi database. 2. Analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dari eksternal database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end-user lainnya. Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database sebagai database, manajemen database, atau informasi database. 3. Data warehouse. Sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, standar, dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Perkembangan terakhir dari data warehouse adalah dipergunakan sebagai share noting arsitektur untuk memfasilitasi extreme scaling. Jenis yang keempat ada distributed database. Sesuai dengan namanya, database yang satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar namun saling berhubungan dan dapat diakses secara bersama-sama. Database jenis ini biasanya digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang seperti yang ada pada kelompok kerja lokal
departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini mencakup dua segmen, yaitu operasional dan user database. Yang kelima ada in-user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh in-user di workstation mereka. Contohnya adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Jenis berikutnya, external database. Database ini menyediakan akses ke eksternal data milik pribadi online, tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Akses ke kekayaan informasi dari database eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online, komersial, dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di internet. Yang kedua ini hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink. Dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip video, audio, dan lain sebagainya. Navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. In-memory database. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Optimasi algoritma internal menjadi lebih sederhana dan lebih sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Mengakses data dalam menyediakan memori lebih cepat dan lebih dapat diprediksi kinerja dari disk dalam aplikasi di mana waktu respon sangat penting, seperti peralatan jaringan telekomunikasi yang mengoperasikan sistem darurat. Database memori utama yang sering digunakan. 10. Document Oriented Database. Document Oriented Database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database relasional atau objek database. Sebagai lawan dari database relasional, dokumen berbasis database ini menyimpan data dalam tabel dengan ukuran seragam kolom untuk setiap rekod. Sebaliknya, mereka menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang memiliki karakteristik tertentu. Sejumlah bidang panjang apapun dapat ditambahkan ke dokumen. Bidang yang dapat juga berisi beberapa bagian data. 11. Real-time database. Real-time database adalah sistem pengolahan yang dirancang untuk menangani beban kerja yang dapat berubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang mengandung data terus-menerus. Sebagian besar tidak berpengaruh oleh waktu. Sebagai contoh, pasar saham berubah dengan cepat dan dinamis. Real-time processing berarti bahwa transaksi diproses cukup cepat bagi hasil untuk kembali dan bertindak segera. Real-time database yang berguna untuk akuntansi perbankan, hukum, catatan medis, multimedia, kontrol proses, sistem reservasi, dan analisis data ilmiah. 12. Relational database. Standar komputasi bisnis sejak tahun 2009, relational database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Adapun contoh database akademik meliputi tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KRS, tabel transkripsi, dan sebagainya. Adapun tujuan database: 1. Mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. 2. Tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. 3. Pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Manfaat basis data. Manfaat database. Adapun manfaat dari database antara lain
tidak terjadi redundansi basis data, database bisa membantu meminimalisir pengulangan data atau redundansi data, supaya tidak ada data-data ganda di dalam database. Integritas data terjaga, database dapat memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, serta kualitas tinggi pada suatu data yang telah disimpan. Independensi data terjaga. Meskipun orang lain dapat mengakses database, namun database menjaga independensi supaya orang lain tidak dapat merubah data tersebut. Kemudahan berbagi data database dapat dibagikan ke sesama pengguna menggunakan software atau perangkat lunak. Menjaga keamanan data, keamanan akan informasi dan data terjamin dalam database. Sebab kita bisa menyisipkan suatu kode akses data-data tertentu agar tidak dapat diakses orang lain. Kemudian akses data karena semua data terorganisir. Kita bisa dengan mudah mendapatkan dan mengakses data di database. Tahapan terakhir adalah tahapan perancangan database. Perancangan database atau basis data merupakan upaya untuk membangun sebuah basis data dalam lingkungan bisnis. Untuk membangun sebuah basis data terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. 1. Perencanaan database atau basis data. 2. Mendefinisikan sistem. 3. Analisis dan mengumpulkan kebutuhan. 4. Perancangan database. 5. Membuat prototipe. 6. Perancangan aplikasi. 7. Implementasi. 8. Konversi data. 9. Pengujian. 10. Pemeliharaan operasional.